Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi lagi. Jadi sistem informasi geografis ya. Jadi mungkin ada beberapa kelas yang tidak mengambil SIG bisa di luar ini ya. Nah, sistem informasi geografis itu nanti kita akan membahas eh, tentang pengenalan perangkat lunak sistem informasi geografis ya. Kemudian ada namanya georeferencing, kemudian input data koordinat, geodatabase, kemudian digitasi on screen, kemudian pengisian data atribut dan simbiologi, layouting, analisis buffer ya. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas di SIG, plus nantinya kita akan gunakan Laravel untuk bikin aplikasi ya. Aplikasi ini kita gunakan, jadi nanti misalnya kita bikin aplikasi pengaduan masyarakat gitu ya, atau misalnya pengajuan proposal, kemudian nanti di sana akan ada foto dan titik koordinat. Nah, titik koordinat itu akan ditampilkan di website gitu ya, di mana tempatnya gitu ya. Jadi nanti kita pemetaan ya, atau bisa juga nanti pemetaan contoh itu mana ya, ini ya. Nah, contoh mana tadi ya, lain mata ya. Oh, pakai ini aja sebentar ya. Sebentar ya, ini saya tutup dulu. Nah, Google Chrome aja deh, karena ternyata pakai Edge bentrok dengan ininya. Nah, ini saya buka dulu ya. Nah, misalnya itu lain mata tabel lengkap. Nah, nih. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang untuk pengajuan proposal. Nanti kita akan bikin di Laravel itu titik koordinatnya. Nah, titik koordinat seperti ini ya. Nanti kita bikin. Jadi nanti ini pakai Leaflet.js ya, Leaflet ya. Jadi pakai Leaflet.js ini. Nah, ini banyak nih. Nah, kita pakai ini nantinya ada tutorialnya. Kita bikin banyak nih. Marker dan lain-lain. Kemudian yang lagi kami kerjakan itu adalah one landscape castleprop.go.id. Ini lagi kami kerjakan WebGIS-nya one landscape untuk dinas untuk Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi ini Dinas Lingkungan Hidup. Bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa petakan, oh persampahan itu ada di mana aja, TPA persampahan gitu ya. Nah, ini nanti ada inputin datanya di sini. RPPLH ada di mana aja, pemantauan lingkungan misalnya. Nah, itu apa namanya, ini yang GIS ya. Kemudian lanjut lagi ya di modulnya itu nanti kita coba pakai ArcGIS Map ya, atau nanti pakai QGIS ya. Nanti ini barusan dibikin modulnya. Kemudian di sini alat bahan adalah software ArcGIS ya, ArcGIS sama Quantum GIS. Jadi secara teori sistem informasi geografis atau kita kenal dengan SIG ya, SIG ya kalau dibaca,
Ini menurut beberapa ahli adalah yang pertama Aronov tahun 1989 itu SIG adalah sistem informasi yang berdasarkan pada cara kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis data dan memberikan uraian. Itu menurut Aronov ya. Kemudian Demers itu tahun 1997. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa, mengintegrasikan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Kemudian Rice ada juga, kemudian Sunji Murai, kemudian ada lagi menurut Esri, Environmental System Research Institute tahun 90 juga. Kemudian ada Chrisman, ada Wolfgang Kainz-nya. Nah, kalau dirangkum SIG terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian perangkat keras atau hardware-nya, ada perangkat lunak atau software-nya, ada data dan metode. Nah, komponen tersebut akan berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja apabila salah satu komponen tidak berfungsi. Jadi ada 5 tadi ya. Pertama, sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia itu adalah merupakan penggerak teknologi SIG. Tanpa ada manusia, nah itu yang si manusia ini akan membangun dan mengelola sistem. Nanti dia akan mengelola database SIG-nya. Kemudian perangkat kerasnya. Perangkat keras ini merupakan perangkat keras teknis yang merupakan bagian dari sistem komputer. Biasanya komputer cukup ya. Walaupun ada beberapa nanti misalnya ada GPS-nya, ada macam-macam ya. Perangkat komputer itu sudah. Kemudian ada perangkat lunak. Yang perangkat lunak ini berbagai macam perangkat lunak yang disediakan untuk pemetaan GIS. Nah, biasanya software ini berfungsi untuk menginputkan, menyimpan, mengelola, transformasi analisis data hingga mencapai output yang diinginkan. Nah, itu tergantung banyak sekali aplikasi atau software yang untuk GIS. Kemudian data. Nah, data ini adalah bahan utama dalam operasi SIG. Nah, terdiri dari 2. Yang pertama data spasial, kemudian data non spasial. Nah, data spasial ini adalah data yang memiliki referensi ke ruangan. Biasanya ada bentuknya adalah koordinatnya. Sementara kalau misalnya data non spasial itu merupakan biasanya dia adalah merupakan data tekstual yang biasanya menyertai atau mendampingi dan dapat memberikan penjelasan terhadap data spasial. Nah, kemudian yang kelima adalah metode dan prosedur. Nah, ini adalah metode prosedur yang meliputi cara data akan diinput, disimpan, dikelola, dan analisis data hingga nanti dipresentasikan menjadi hasil akhir. Nah, ini contoh. Jadi 5 komponen inilah yang saling berhubungan. Makanya tadi ada lingkaran. Jika salah satu tidak ada, maka lingkaran tidak bisa sempurna gitu. Nah, jadi SIG ini tidak pernah lepas dari yang adanya hardware dan software. Nah, cuman dia tidak bisa jalan kalau misalnya tadi tidak ada yang input nih. Kemudian ada datanya yang mau diolah dan ada metodenya. Nah, banyak perangkat lunak SIG berbayar seringkali digunakan Indonesia, antara lain ArcGIS, Mapinfo Profesional, Global, Ilwis, Erdas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya open source, jadi gratis, antaranya Quantum GIS, GraphGIS, SagaGIS, dan lain-lain. Nah, perangkat yang kita bahas dalam mode ini ada ArcGIS sebagai contoh perangkat lunak berbayar dan Quantum GIS sebagai perangkat lunak yang open source. Nah, si ArcGIS ini dikembangkan oleh namanya Esri, Environment System Research Institute. Nah, jadi perangkat lunak yang berbayar dan banyak digunakan dalam analisis spasial di dunia profesional. Nah, ini memang profesional akan berbayar tadi ya. Nah, kemudian ArcMap, jadi program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk proses operasi SIG. Nah, ini nanti dia akan memanggil data,
menampilkan editing, analisis, dan proses layout menjadi sebuah peta. Nah ini ya, ini tampilannya sih nggak terlalu jelas ya. Jadi jendela ArcMap ya. Kemudian ada lagi katalog ya. Jadi salah satu program dari ArcGIS yang digunakan untuk menelusuri, mencari data, browsing, organizing dan membagi-bagi ya, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS katalog ya. Ini. Kemudian Arsen ini dia akan memvisualisasikan data secara 3 dimensi ya. Cocok menghasilkan pandangan perspektif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi dan berinteraksi dengan pengguna berbagai fitur 3D. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya, nanti saya ini kan ya. Kemudian ada lagi namanya ArcLab ya. Jadi bagian ArcGIS desktop yang digunakan eksplorasi data spasial secara virtual. Nah, kemudian yang kedua adalah Quantum GIS ya. Jadi Quantum GIS dia gratis dan open source ya. Jadi bisa input data SIG, mengolah data geospasial sebagai pilihan alternatif dan lain-lain. Nanti bisa diunduh di sini ya, diunduh. Kita gunakan namanya QGIS. Nah, makanya kita pakai QGIS. Nah, Quantum GIS ya. Nanti kita gunakan ini ya untuk karena untuk pembelajaran kita tidak perlu bayar dan open source, kita gunakan ini. QGIS kalau dilihat itu nah ini dia. Cuman ini lumayan besar ya, apa namanya downloadnya ya. Ini bisa kita bayar donasi atau kita skip dan go to download. Nah ini yang versi offline gitu ya, kita pakai versi offline. Dan ini nanti lumayan besar gitu ya. Nah, lumayan besar. Nah, kemudian kita mungkin sampai jam 4 ya. Nanti saya akan susun dulu materinya. Ini belum. Nah, jadi si ArcGIS ini dia akan karena ini gambarnya masih kurang bagus ya, nanti saya baguskan dulu ya. Tadinya dari PDF ya, ini menggunakan di sini fokuskan pada ArcMap ya. ArcMap ini mau menjalankan beberapa fungsi. Nah, kita banyak pakai nanti ArcMap ya. ArcMap ini nanti ada saya belum install malahan ya. Nanti kalau sudah install, karena di sini si apa namanya ArcGIS ini kita lihat dulu ya ArcGIS. Ini ada tampilan ArcGIS. Ini yang versi online. Nah, ini kita pakai ArcGIS Pro nih ya, dia ArcGIS Pro dari S3 Indonesia. Kalau di Polyban ada namanya Prodi Geomatika. Nah, biasanya dia pakai ini. Ini kalau harganya lumayan sih ya. Kita cek dulu. Ada nggak harganya? Nggak ada ya. Kreator.
produk. Coba kita lihat. Oh, dia itu minta kontak juga nih ke PT Istri Indonesia ya. Jadi berbayar ya. Yang belum tahu nih berapa ya. Tapi nanti kita banyakkan cegis saja. Oke. Artis. Saya belum bisa praktekkan karena saya masih bikinkan yang Quantum GIS aja ya. Kan tadi di download yang Pro nanti berbayar, agak susah ya. Tapi ini modul-modulnya nih. Ini Quantum GIS seperti ini. Ada panel, ada toolbar, status bar, ada map. Kalau nggak salah cegis ini GIS, cegis ini ya. Nah ini cegis Quantum GIS. Ini kalau sudah diinstal lumayan, ini berapa giga ya. CPU nya lumayan. Nah ini Quantum GIS long term release ya. Kita tunggu ya. Nah tadi bisa ya ulang nih. Karena 15 Oktober ini terakhir spotnya Windows 10 ya. Jadi saya sudah siapin Windows 11 nya, sudah bikin license sama ganti harddisknya, SSD nya. Mana yang hilang? Nah ini cegisnya ya.
Jadi nah, ini adalah panel ya. Di sini adalah mapnya ya. Ini ada status barnya, ini ada toolbarnya. Ini toolbar di atas ya. Ini ada menu bar. Ini ada dua ya. Kita matikan satu ya. Nah, ini adalah toolbarnya ya. Toolbarnya ini ya. Kemudian ini toolbar standar dari Quantum GIS ya, ini toolbar standarnya. Kemudian ada, ini nggak ada tugas, nggak usah nih ya. Nah, di style GIS-nya, jadi kita kebanyakan nanti kita pakai Quantum GIS ya, untuk apa namanya aplikasinya. Cuma nanti kita ini dulu apa namanya install dulu Laravel ya. Ini sekedar untuk pertemuan GIS ya. Ada pertanyaan? Toolsnya nanti CGIS ya, nanti saya bikinkan PPT-nya dulu, kemudian nanti apa yang diinstal kayak tadi ya, apa yang perlu disiapkan untuk mata kuliah sistem informasi geografis. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita cukup di sini dulu ya untuk pertama ya. Jadi nanti jangan lupa untuk bergabung di Google Classroom-nya. Kemudian nanti saya akan buka apa namanya pesertanya baru satu tadi ya. Nanti kalian ikut bergabung di sana, kemudian ngupload di sana, karena saya lihat harusnya sebenarnya kita pakai yang namanya yang Siakat Cloud, cuman kayaknya belum disetting sehingga saya belum bisa untuk bikin tugas di sana. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sejak dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi minggu depan tanggal 11 ya, nggak salah tanggal 11 untuk pemrograman web dan SIG-nya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.